La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Mulane sebagaimana di bab awal Rasulullah pernah ditanya, kalau nggak salah di pertemuan tafsir Al-Quran, Rasulullah kan pernah ditakoni, ya Rasulullah apa yang disebut dengan keselamatan? Rasulullah jawab, jaga lisanmu. Yang berikutnya adalah tetap di rumahmu. Yang ketiga adalah menangisi segala dosa-dosamu. Dewek kon sering-sering nangisi dosa-dosa, jadi kon sering itu tujuannya apa? Men besok kembali kepada Allah seakan-akan sudah tidak ada dosa. Sing paling aman nih gue usia dosa sudah dimaafkan oleh Allah dosanya itu karena banyak beristighfar kepada Allah, terus meninggal dimudahkan yaitu tatkala proses kematian kemudian masuk ke dalam surga. Ini seperti itu. Oh, masya Allah ya. Mulanya ini kan ngomong di bab sebelumnya. Mulanya ciri-ciri matine wong beriman karena telu. Satu, mengembang lubang hidungnya. Terus kemudian meneteskan air mata, mengeluarkan keringat di kening. Ciri-cirinya kan telu. Nah, apa nangis? Karena nangis dheweke terharu. Allah wis mengampuni dosa-dosane. Allah sudah memberi rahmat. Allah kemudian menyediakan dia tempatnya setelah meninggal adalah surga. Mulai dheweke terharu terenyuh metu iluwe. Kenapa kemudian keluar keringatnya? Menahan sakit sakaratul maut, karena bagian tubuh bagian bawah sudah tidak tersisa lagi atau sudah tidak adanya wane, mulane keringetnya metu nang kene. Nah, apa ngembang? Karena sing jenengane wong merambang nangise garap minsek-minsek, biasane kupinge mandan embang. Sampeyan ngono-ngono nangis minsek-minsek, kan kupinge mandan megar mingkup. Kan itu ciri-ciri orang beriman. Nek bisa kayak gue ngesok nek dewek tinggal metuin duwe nangisi dosa. Masya Allah ya. Atau sebagaimana Abu Zulna di pertemuan sebelumnya, kerap meninggal tapi macakna hadis sing pada nindiki dheweke terus ninggal. Hadisnya terkait masalah hadis talqin mening. Pas pada kalimat la ilaha illallah daholal jannah terus ninggal. Masya Allah. Sampai bisa ninggal seperti itu ya masya Allah. Nanti kita masuk di bab husnul khotimah, kami bab su'ul khotimah setelah bab ini, yaitu akhir hidup yang baik dan akhir hidup yang jelek. Dan kembali ke sini, lantas berikutnya adalah wa innal kafir, sungguhnya orang kafir jika kemudian dia beramal dengan amalan-amalan kebaikan, maka ia akan dimudahkan tatkala kematiannya. Tujuannya adalah untuk membalas kebaikan-kebaikannya itu. Sekarang yang terakhir adalah telah menyebutkan Abu Muhammad Abdul Haq wa dzakara Ibnul Mubarak anna Abu Darda, sungguhnya Abu Darda berkata, perkataan Abu Darda, qala berkata Abu Darda, akhibul mauta, aku mencintai kematian. Kata Abu Darda, aku mencintai kematian. Kenapa alasan Abu Darda kemudian mencintai kematian? Istiyaqo il rabbi, karena rindu kepada Tuhanku. Abu Darda mencintai kematian karena rindu kepada Allah. Sampai kalau melihat secara Islam, tatkala itu sahabat-sahabat Rasulullah ada peperangan, karena sampai dalam sahabat-sahabat Rasulullah yang perang, mereka kenapa bisa seperti seakan-akan singa di medan laga? Karena mereka sejatinya keimanannya rindu kepada Allah. Kalau orang sudah rindu menggebu-gebu, ingin berjumpa dengan zat yang dicintai, dia tidak peduli badannya, tubuhnya, sekalipun tercapik atau kemudian menjadi beberapa bagian, dia sudah tidak peduli lagi. Asal dia berjumpa dengan zat yang paling ia cintai. Makanya panjenengan akan tersaji dengan kehidupan sahabat Nabi di dalam peperangan. Mereka seakan-akan masya Allah. Contoh, anak kaki-kaki usianya lebih dari usia 70. Anak kaki-kaki usianya 70 tahun. Minggu peperangan Uhud. Dewekan tekamar Nabi kemudian berkata,
Hibtu ya Rasulullah ngan kita di Badrin. Ya Rasulullah, pada peperangan Badar aku tidak ikut serta. Akan tetapi pada peperangan Uhud ini izinkan aku ikut perang. Karena aku ingin membalas terhadap sesuatu absenku yang dulu tatkala perang Badar aku tidak datang. Aku tidak ikut. Aku ingin menggenapi kesalahan itu, ikut peperangan Uhud. Panjenengan bayangna kaki-kaki usia 70 tahun. Kira-kira nang peperangan jajal. Ini jenengan perang kan butuh tenaga yang kuat. Butuh fisik yang mapan. Karena kaki-kaki 70 tahun jadi perang. Sekalipun menurut Islam, dheweke ulih kok medu maka perang. Kenapa dia melakukan itu? Rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya oleh Rasulullah diizinkan. Ternyata betul, singkat cerita, peperangan Uhud tadinya kaum muslimin menang. Tapi karena pasukan panah yang ada di bukit Uhud tidak taat kepada Rasulullah, tergiur oleh ghanimah yang ditinggal oleh pasukan musyrik yang dipimpin oleh Khalid bin Abi Walid pada saat itu, akhirnya pasukan panah di atas sebagian turun. Tetapi Khalid bin Abi Walid yang seakan-akan melarikan diri sejatinya jenjene memutar gunung tok. Tujuannya garam balik, yaitu menyerang kembali kepada pasukan kaum muslimin. Tatkala Khalid bin Abi Walid kemudian berbalik arah menyerang kaum muslimin, keadaannya sekarang berbalik. Yaitu gantian terdesak kaum muslimin. Sing maunya menang, kaum muslimin akhirnya terdesak. Banyak di antara mereka yang anak mudanya melarikan diri. Akhirnya bocah nom-nome sing pada melarikan diri. Dan kita tahu, padahal jenengan yang melarikan diri di dalam peperangan termasuk dosa besar. Lantas oleh Anas bin Nawbar, yaitu pamannya Anas, diundang bocah nome. Ya sabab, katanya. Bocah nom-nom, ayo tetap, kemana kalian semuanya hendak pergi? Nang kaki ini miki, pada tomai bocah nom-nom. Sampai bocah nom-nom, minggat mendek. Kepada minggat mendek, nang bocah wong tuanya itu. Kemudian dia berkata, Aji itu, aku melihat di bukit Uhud itu mencium aroma surga. Kalimat aku mencium aroma surga ini didorong karena rasa rindunya kepada Allah. Setelah dia berkata seperti itu, dia kemudian mengambil pedang menerobos pasukan musuh seakan-akan dia tidak peduli dengan tubuhnya. Dan betul, begitu kemudian peperangan selesai, dia ternyata meninggal. Yang lebih menghebat lagi, di tubuhnya terdapat 80 tebasan pedang. Kaki-kaki 80 tebasan pedang. Dan kenapa mes titik itu gede? Iya, dan kemudian satu tusukan tombak. Wajahnya hampir tidak dikenali. Jadi wajahnya hampir tidak dikenali. Tapi kemudian dikenali dari ujung, yaitu dari beberapa jarinya oleh saudaranya. Masya Allah ya. Ini menunjukkan rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik dewek ukurannya dek rindu kepada Allah, ya sudahlah. Datangi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa Rasulullah. Doa Rasulullah kan anak. Allahumma inni as'aluka la datan nadri li wajhik. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memohon kepadamu kelak bisa melihat wajahmu yang besar. Kemudian kata Rasulullah di dalam doa itu, dan berilah aku kerinduan untuk senantiasa berjumpa denganmu. Karena kita tahu, sing jenengane wong rindu kepada Allah, jelas dia akan mempersembahkan sesuatu yang paling baik di dalam hidupnya, di dalam kehidupan dunia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah zat yang paling dicintai dan dirindukan. Pantas seorang Abu Darda dia berkata, akhibul mauta, yaitu aku mencintai kematian karena rindu kepada Tuhanku. Kalau orang seperti Abu Darda, dia mangkat perang kayak apa? Wah, Masya Allah. Ini menunjukkan seorang Abu Darda, dia berkata seperti itu, ini menunjukkan keimanan yang tinggi. Berikutnya adalah wa uhibbul maridha takfiran li khati'ati. Kalimatnya gue. Dan aku, kata Abu Darda, mencintai sakit. Kata Abu Darda, aku mencintai sakit. Tujuannya adalah untuk menghapuskan segala kesalahan-kesalahanku, segala dosa-dosaku. Dia ngomong, aku seneng meriang.
Tujuannya apa kemudian aku mencintai sakit? Karena untuk menghapuskan segala dosa-dosaku. Sebagaimana di dalam sabda Nabi, meriangnya wong beriman adalah kafarat untuk dosa-dosane. Sebagaimana di bab sebelumnya, mulanya nek anak ulama tabiin, para tokoh salafus soleh, sebulan orang meriang, doa kami Allah jaduk meriang. Dewek bulung-bulung tahun urip nang alam dunya, meriangnya sebulan, nguneng greyeng-greyeng jadi mari. Nanti esuk awal sore bengi, nanti cerita mengenang kata baro, wala nyong ngerasak lagi, ye, jan meriang orang mari-mari, padahal lebih sebulan. Dia lupa terhadap sehat selama 70 tahun yang dulu yang dialami. Sekalipun baru sakitnya 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, seakan-akan melupakan kesehatan sepanjang masa. Zaman sini kan gue, zaman biar orang. Padahal sing jenengane meriang adalah kafarat dari dosa-dosa sampean. Jadi suatu saat kemudian hari ini di antara kita semuanya sing lagi meriang berarti menunjukkan lagi diampuni dosa-dosanya. Mulanya nek sampean titik wong meriang dongane apa? Kan doanya itu syafaqila itu. Jadi siapa dongane syafaqila? Enggak seperti itu. Doanya apa? La ba'sa tahurun insya Allah. Nek la ba'sa orang apa-apa sampean meriang. Kalimatnya lebaksa artinya tidak apa-apa sampai sakit. Tahurun insya Allah untuk mencucikan dosa-dosamu yaitu insya Allah. Mulanya dongane yaitu lebaksa tahurun insya Allah. Diartikan apa sedek orang apa-apa sampai meriang. Tujuannya adalah menyucikan dosa-dosanya sampean. Untuk dongane untuk syafaqillah kan artinya syafa, mudah-mudahan Allah menyembuhkan, ka yaitu kepadamu, Allah syafaqallah, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Doanya bukan seperti itu dalam sunnah, tapi doanya adalah la ba'sa tahurun insya Allah. Itu doang meriang ya. Tapi doanya adalah untuk menyucikan dosa. Berikutnya ada yang ketiga. Ini supaya selesai ini, meniasu ganti bab. Wa ahibul faqira, dan kata Abu Darda, aku mencintai kefakiran. Tujuannya adalah tawadhona, yaitu tujuannya adalah agar senantiasa tawadhu kepada Tuhanku. Masya Allah ya, 3 kalimat yang simple tetapi mengandung hikmah yang besar dari seorang Abu Darda. Paling tidak ini bisa menjadi kalimat yang senantiasa menghujam di hati kita semuanya, mendidik agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah. Di samping kita kemudian belajar untuk berakidah yang benar, lurus, bersih dari segala syirik. Di samping itu kita adalah orang-orang tatkala menggunakan hari-hari, tatkala menghabiskan siang dan malam penuh dengan nuansa beribadah dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hanya jalan yang bisa ditempuh bagi siapa saja yang menghendaki kehidupan yang selamat, baik di dalam kehidupan dunia ataupun di dalam kehidupan akhirat. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah memberkahi kepada teman-teman semuanya. Insyaallah besok berarti sampai bab la yamutu ahadun illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna wa fil khaufi minallahi ta'ala. Besok babnya adalah jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali berhusnudzon kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok di bab itu. Ya, di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Kalau itu kita tutup. Kayaknya mandan udan-udannya mandan lesu-lesu loh. Cukup ya? Nah, timu bahada majlis talim bidawati Rasulullah subhanallahi bihada asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.